Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa kembali dalam program Gema Paulus edisi 31 Maret 2026. Bersama saya Diakon Alan OFM. Hari ini kita akan bersama-sama mendengar dan merenungkan bacaan Injil dari Yohanes bab 13 ayat 21 sampai 33, dilanjutkan ayat 36 sampai 38. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjamuan Paskah dengan murid-muridnya, Yesus sangat terharu. Ia bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang dari antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka bertanya-tanya siapa yang dimaksudkannya. Seorang di antara murid-murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyakanlah siapa yang dimaksudkannya." Murid yang duduk dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dia adalah seorang yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sudah berkata demikian, Yesus mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yesus menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun di antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa yang dimaksudkan Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang kepada kamu." Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Sahut Yesus, "Nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau akan menyangkal aku 3 kali." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil Yohanes hari ini kita mendengar bahwa suasananya sudah sangat mendalam dan menyentuh terkait dengan hari-hari di mana Yesus akan diserahkan. Pada hari ini Yesus tidak lagi berbicara tentang hal-hal umum terkait dirinya, tetapi dia membuka kenyataan yang paling menyakitkan bahwa ia akan dikhianati oleh murid-muridnya sendiri. Bahkan lebih jauh, Petrus yang begitu yakin akan kesetiaannya ternyata juga akan menyangkal Yesus 3 kali. Di sini kita melihat ada 2 wajah murid, Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus dan Petrus yang menyangkal Yesus.
Keduanya dekat dengan Yesus, keduanya dipilih, tetapi keduanya juga rapuh. Injil Yohanes menampilkan kepada kita seolah-olah ingin mengatakan kepada kita bahwa kelemahan itu nyata, bahkan dalam diri orang yang paling dekat dengan Tuhan sekalipun. Namun yang menguatkan kita pada hari ini adalah Yesus sendiri. Ia sudah tahu semuanya, tetapi tetap mengasihi. Ia tidak menarik diri, tidak membalas, tidak menutup hati. Ia tetap setia sampai akhir. Renungan ini juga mengajak kita untuk jujur melihat diri kita. Mungkin kita bukan Yudas, tetapi kita bisa seperti Petrus, mudah berjanji tetapi goyah dalam kenyataan. Namun harapan kita ada di sini. Yesus tidak berhenti mengasihi bahkan saat kita jatuh. Maka dalam masa ini, persiapan kita untuk memasuki Trihari Suci, marilah kita tidak hanya berkata, "Aku setia," tetapi sungguh memohon rahmat agar mampu setia, bukan dengan kekuatan sendiri, melainkan karena kasih Tuhan yang menopang kita. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.